setiap makhluk yang diciptakannya, dari binatang melata sampai kita, itu semuanya dijamin rizkinya. Maka pada saat kita perhatikan di dinding ada cicak yang makanannya nyamuk, rasio itu tidak bisa menalarnya. Bagaimana caranya cicak yang hanya bisa merayap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudaya ila yaumiddin. Amma qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib Musalla Al-Mubarak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan rizki baik berupa kesehatan, keimanan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meluangkan waktu kita bisa tergerak untuk datang ke Musalla Al-Mubarak ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan dua warisan utama kepada kita, yang jaminannya apabila kita mampu berpegang teguh kepada dua warisan Rasulullah SAW ini, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan hidup, keberkahan hidup, kebahagiaan hidup, baik saat kita menjalani kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti saat kita menjalani kehidupan di akhirat. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Musalla Al-Mubarak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya coba menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya sangat dasar dalam prinsip kehidupan kita, yaitu kemampuan kita untuk mengenali diri kita sendiri sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan dari, ini bukan hadis ya, tapi ungkapan ini sangat populer di kalangan umat Islam. Ungkapan ini sebenarnya pernyataan seorang sufi yang masyhur, yakni man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Manusia dalam istilah Al-Quran itu ada beberapa istilah yang disebut di dalam Al-Quran. Saya menggunakan kata An-Nas. Allah juga Subhanahu wa taala menegaskan panggilan kepada manusia dengan sebutan Bani Adam. Ada juga sebutan di dalam Al-Quran Al-Insan, kemudian Al-Bashar,
Ada juga sebutan Abdullah, hamba Allah. Selain Abdullah, Bani Adam, Khalifah fil Ard, An-Nas, Al-Bashar, dan Al-Insan itu sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang kosakatanya sangat terbatas sebenarnya. Itu dengan pengertian manusia. Padahal sesungguhnya Al-Quran menyebut istilah An-Nas itu atau dengan Al-Insan dan Al-Bashar itu adalah dengan dua penyebutan yang dirangkai menjadi satu kalimat dengan orientasi berbeda. Umpamanya saat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebut istilah An-Nas dalam Quran surah An-Nas ya, Qul a'udzu birabbin nas, atau dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Saya kalau udah berhadapan dengan masyarakat sering lupa. Makanya saya coba bawa Al-Quran. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Jadi penggunaan kata An-Nas di dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi saat kita bertemu dengan kata An-Nas di dalam Al-Quran, maka itu artinya Allah hendak menjelaskan status kita yang sangat terikat dengan manusia yang lain. Manusia yang sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Makanya di dalam ayat itu dikatakan, selain dia tercipta dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dia juga dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya adalah lita'araf. Kemudian Allah tegaskan, Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam posisi yang setara, kedudukannya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perbedaan suku dan bangsa, dalam perbedaan jenis kelamin, perbedaan jenis kulit, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tegaskan, Allah tidak menilai pada keturunan siapa dia, pada bangsa apa dia, apa warna kulitnya, apa jenis kelaminnya, tapi Allah akan memuliakan dan menganggap lebih mulia ada yang paling bertakwa di antara manusia. Jadi An-Nas itu menggambarkan manusia sebagai makhluk sosial. Maka Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada manusia, maksudnya manusia secara jamak. Manusia baik secara spiritualitas maupun secara lahiriah. Secara batiniah maupun secara lahiriah. Kita akan coba yang sering diterjemahkan sebagai kata manusia. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata al-insan, maka Allah menjelaskan itu pasti berdimensi spiritual, berdimensi ruhiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia selain untuk menyembah kepadaku. Kemudian dalam ayat yang lain, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Jadi konsekuensi sesungguhnya yang jadi bahan bakar api neraka itu lebih banyak dari bangsa jin dan manusia. Kenapa kemudian dia pakai al-ins di situ? Karena balasannya adalah neraka, itu berdimensi spiritual. Maka penggunaan kata al-insan dalam Al-Quran itu pasti pada dimensi spiritualnya, dimensi ruhiyahnya.
Kemudian penggunaan istilah Al-Quran yang ketiga, yang populer diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia sebagai manusia adalah al-bashar, basyariah. Al-bashar ini disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diabadikan di dalam Al-Quran. Wa ma'ana basyarum mislukum. Jadi Al-Quran menggunakan pada saat Allah hendak menggambarkan bahwa manusia itu sama dengan manusia yang lainnya. Apanya yang sama? Secara biologis. Wa ma'ana basyarum mislukum. Maka berdimensi jasadiah. Maka secara biologis itu penggunaan kata bashar itu lebih identik dengan kebutuhan yang terlihat ini pada dimensi materinya. Jadi Rasulullah itu lapar, Rasulullah itu ngantuk, Rasulullah itu butuh untuk mempertahankan keturunan garizatun nauknya, maka dia perlu menikah. Jadi kecenderungan untuk suka pada lawan jenis, kecenderungan untuk suka pada materi, kecenderungan suka pada makanan, capek, berkeluh kesah dan lain sebagainya. Wa ma'ana basyarum mislukum. Saya itu sama kedudukannya, sama dengan manusia yang lainnya. Mislukum, seperti kalian semua. Dia sampaikannya kepada sahabatnya. Itu artinya manusia itu secara biologis tidak ada bedanya dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW kemudian menjadi seorang hamba yang mulia, itu adalah kemampuannya mengendalikan dirinya. Kemampuan menahan keinginan-keinginan yang berlebihan terhadap duniawi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Artinya pada saat kita hendak mengetahui apa manusia, ada minimal dalam kajian saya 3 dimensi yang harus kita ketahui untuk mengenali diri kita. Bahwa kita adalah jasadiah sebagai makhluk biologis. Kedua, kita adalah makhluk sosial yang terhubung dengan manusia yang lainnya. Ketiga, kita adalah manusia sebagai makhluk spiritual. Maka pada setiap hari kita memerlukan atau membutuhkan pasokan konsumsi untuk jasadiah kita sebagai makhluk biologis. Maka sesungguhnya sebagai makhluk spiritual, sebagai makhluk sosial, kita juga butuh pasokan itu. Tapi sebelum saya bahas soal apa kebutuhan kita sebagai manusia yang lain itu, saya ingin sampaikan beberapa pendapat tokoh soal definisi manusia. Plato itu juga mengiyakan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Dia katakan bahwa manusia itu bukan hanya jasad, tapi juga roh dan rasio. Roh itu berorientasi pada nafsu, kemudian rasio itu berorientasi pada materi. Yang kemudian pada saat kita mengikuti kajian-kajian filsafat, itu mereka memahami bahwa pikiran itu sebenarnya bukan di kepala, tapi di hati, di kalbu. Maka hati itu pada saat kita menalar sesuatu itu dihayati, diresapi, ditimbang-timbang. Maka tersebut dalam aliran filsafat itu yang disebut dengan intuisionisme. Bahwa salah satu sumber pengetahuan itu adalah pengalaman-pengalaman yang telah terjadi, yang kemudian kadang-kadang tidak masuk akal, tapi benar kejadiannya. Salah satu contohnya pada saat Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya setiap makhluk yang diciptakannya dari binatang melata sampai kita itu semuanya dijamin rizkinya. Maka pada saat kita perhatikan di dinding ada cicak yang makanannya nyamuk, rasio itu tidak bisa menalarnya. Bagaimana caranya cicak yang hanya bisa merayap dan tidak bisa terbang itu bisa makan nyamuk? Tapi karena kita melihat ada pengalaman-pengalaman yang kita saksikan setiap hari, cicak itu bisa dengan kecepatan penangkapan lidahnya dan nyamuk mendekat, maka itu menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada saat Yuval Noah Harari menulis buku Homo Sapiens,
yang lebih dikenal dengan judul Sapien, dan salah satu bukunya lain adalah Homo Deus. Itu dia menyatakan bahwa manusia itu pada hakikatnya sebenarnya adalah makhluk yang tak berdaya. Jadi pada awal, sebelum terjadinya evolusi manusia sampai sekarang ini, termasuk evolusi pikirannya, itu manusia itu adalah makhluk pengintai. Yang dalam bahasa lain, manusia itu adalah pecundang yang tidak bisa apa-apa. Pada saat dia menargetkan konsumsinya, makanannya, manusia itu hanya bisa bersembunyi di balik semak-semak. Begitu kemudian serigala menangkap domba, maka dia berharap serigala itu menyisakan sisa. Tidak dihabiskan semua daging domba itu. Tapi begitu kemudian ditinggalkan sisa makanan ini oleh si domba, oleh si serigala, muncul harimau. Manusia kembali bersembunyi. Begitu kemudian si harimau pergi, muncul anjing. Tersisa sisa tulang belulang. Begitu anjing pergi, barulah manusia itu datang dan mengambil sisa tulang belulang itu. Diambillah sumsum yang tersisa di balik susu tulang belulang binatang yang diburu oleh serigala pertama. Begitupun pada saat malam hari, pada saat dia hendak tidur. Dia tidur di pohon, dia takut ular. Dia tidur di bawah pohon, tidak naik ke atas. Dia takut binatang buas. Dia takut harimau. Dia takut binatang-binatang hutan yang lain yang bisa memangsanya kapan saja. Sampai kemudian manusia itu berevolusi, berkembang pikirannya, menundukkan api, menciptakan teknologi pertanian, sampai kemudian bisa berpikir untuk tinggal di tempat yang memang aman dari buruan ular dan serigala atau binatang buas di hutan. Kalau kita paham perjalanan kehidupan nenek moyang kita yang sebenarnya, tidak langsung kemudian paham Adam itu diciptakan di surga, kita paham dengan kondisi kita, baik secara fisik, maka sesungguhnya kita sebenarnya tidak ada kelayakan untuk sombong. Hal itu sebenarnya bisa kita takar hari ini. Tanpa pengetahuan, tanpa dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa dibekali kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menalar seluruh sisi kehidupan kita, maka kita adalah orang yang sebenarnya tidak berdaya. Adu kuat dengan banteng, adu kuat dengan harimau, adu kuat dengan kuda, kita tidak ada apa-apanya. Bahkan dengan seekor ular pun kita bisa jadi kalah. Dengan ikan berenang di laut kita kalah. Dengan burung yang terbang di udara kita kalah. Beradu tenaga dengan binatang-binatang seperti kuda, banteng, singa, dan lain, kita juga kalah. Tapi itulah hebatnya proses penciptaan manusia. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat waktu itu kemudian sempat menolak. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, pada saat Tuhanmu berkata, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menjadikan seseorang di muka bumi ini yang hobinya nanti akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah? Wa nusabbihu bihamdik. Apakah kami tidak cukup untuk bertasbih kepadamu, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan? Kemudian Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa-apa yang kamu tidak ketahui. Pada saat Allah menciptakan manusia ini, seluruh semesta ini, seluruh alam ini sudah lengkap. Malaikat ada, hewan ada, binatang-binatang ternak ada, binatang-binatang buas, segala jenis tumbuhan ada, laut, air, semua tersedia. Laut dengan seluruh isinya, ikan-ikan, kerang, dan semuanya siap. Maka kemudian barulah diciptakan manusia sebagai makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah Subhanahu. Tidak cukup kemudian alam dengan seluruh isinya, semesta dengan seluruh isinya. Ada makanan dari tumbuh-tumbuhan, ada makanan dari laut, ada makanan dari binatang-binatang. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh perangkat yang saya jelaskan tadi pertama. Allah ciptakan kita dengan kekuatan, dengan otot yang kita miliki.
Allah ciptakan kita dengan jasad yang paling baik bentuknya di antara yang lain itu. Allah ciptakan kita dengan akal yang mampu memanfaatkan seluruh potensi yang telah diciptakan Allah lebih awal. Selain itu, Allah ciptakan kita dengan hati yang kita bisa membangun simpati dan empati terhadap makhluk yang lain, bukan hanya kepada manusia. Oleh karena itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tegaskan kepada Rasulullah yang kemudian kita ikuti ajaran Rasulullah itu, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi ajaran ini juga wajib kita ikuti. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad selain untuk rahmat, untuk penebar kasih sayang terhadap semua semesta, terhadap alam semesta dan semua isinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Artinya, dengan kondisi yang paling sempurna disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kalau menggunakan laqad itu sungguh, ada beberapa kata yang disebut dengan afirmasi di dalam Al-Qur'an atau isbat dalam ilmu usul fikih. Itu menegaskan, Allah menegaskan, Allah menguatkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Kalau makhluk yang lain itu dengan kondisi 2 kaki, 2 tangan, tapi kita mengenalnya dengan 4 kaki. Ada yang 2 kaki, jalannya kemudian tidak sama tegak seperti kita. Pada saat kita berada di laut, kita bisa belajar berenang. Pada saat kita hendak menguasai udara, kita diciptakan nalar sehingga bisa menciptakan alat yang juga bisa mengimbangi binatang Allah yang bisa terbang. Pada saat kita di darat, kita dibekali juga cukup kekuatan, baik saat mau bisa berlari, walaupun tidak kita sekencang larinya rusa dan singa, tapi paling tidak kita bisa berlari. Dan kita bisa menciptakan alat yang bisa lebih cepat daripada binatang-binatang yang sebagai makhluk Allah yang Allah ciptakan lebih awal daripada. Maka itulah yang kemudian harus kita pahami, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita membayangkan pada saat kita tidak dilengkapi dengan seluruh potensi yang kita miliki hari ini, kita tidak dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal, tidak dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati, tidak dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan, maka kita tidak akan pernah bisa bertaruh, mempertaruhkan hidup kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Kita tidak akan pernah bisa memenangkan pertarungan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala selalu kemudian mengulang-ulang pada saat dia mengatakan pentingnya menuntut ilmu. Di dalam Al-Qur'an itu dipesankan, jangan sampai, dia sampaikan kepada Rasulullah SAW, jangan sampai kemudian pergi semuanya ke medan perang. Harus ada yang tersisa untuk menuntut ilmu. Bahkan kemudian dalam beberapa ayat dan hadis itu ditegaskan bahwa sesungguhnya orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang beriman dan yang berilmu. Jadi penting menuntut ilmu. Karena kita tidak mungkin bisa menguasai dunia, kita akan dibodoh-bodohi oleh kelompok yang lain, oleh umat yang lain, jika kemudian umat Islam ini abai terhadap pengetahuan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Hampir setara pada saat Allah menegaskan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Maka Allah sedang menjelaskan siapa ulul albab itu. Orang-orang pilihan itu. Orang-orang pilihan itu adalah yang berzikir pada saat ia berdiri, pada saat dia duduk, maupun pada saat dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh.
dan senantiasa berpikir terhadap penciptaan langit dan bumi. Jadi tidak bisa sederhana dianggap pengetahuan ini, kemudian kita tidak memiliki kepedulian terhadap pengetahuan. Sejak anak-anak kita kenalkan dengan pengetahuan. Kita kenalkan dengan alif, ba, ta. Kita kenalkan juga dengan huruf-huruf A, B, C, D. Kita kenalkan dia dengan Al-Quran, kita kenalkan dia juga dengan teknologi. Kita kenalkan dia dengan tafsir, kita kenalkan dia juga dengan sains. Kita kenalkan dia dengan ilmu bahasa Arab, kita kenalkan dia juga dengan ilmu bahasa Inggris. Begitu seterusnya. Kita ajarkan dia biologi, tapi jangan lupa kita ajarkan juga dia dengan usul fikih. Kita ajarkan dia sastra Jawa, sastra Jepang, sastra apapun. Tapi jangan lupa kita ajarkan dia dengan sastra Arab. Sehingga kemudian, di mana kecenderungannya itu didalami, di mana pengetahuan, di mana keahlian, di mana kepakarannya terbangun, dia tidak pernah terpisah dari ajaran agama. Dia tidak pernah terkerabut dari akarnya sehingga dia paham sebagai manusia bahwa sesungguhnya pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita pada Iqra. Iqra, bacalah, Iqra, bacalah. Itu tetap bismi rabbik. Ma'asyiral muslimin, jamaah mushola al-mubarak yang dimuliakan Allah. Ada banyak orang itu membaca, mengutamakan pendidikan anak-anaknya di umum. Saya banyak ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa di sini. Saya terkaget-kaget ada mahasiswa yang masih tidak mampu membaca Al-Quran. Bukan terbata-bata, tapi tidak mampu membaca Al-Quran. Kalau tidak mampu membaca Al-Quran, tidak memahami referensi yang dijadikan, yang seharusnya jadi referensi dalam kehidupannya, jadi rujukan, jadi pedoman, jadi landasan dalam menjalani kehidupannya, bagaimana dia bisa mewariskan, menjalani warisan Rasulullah SAW? Tidak mampu membaca Al-Quran. Apalagi kemudian kita mendorong mereka untuk memahami apa makna sholat sebenarnya, apa makna puasa. Nah, kita abai. Aset utama, makanya dalam pengajian minggu kemarin itu dijelaskan ada dua hal yang bisa membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah anak-anak kita, yang kedua adalah harta benda kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah jauh-jauh memperingatkan kepada kita. Kadang-kadang pada saat kita memesankan, memberi pesan kepada anak kita atau mengkhawatirkan masa depan anak-anak kita, yang terpikir dalam kepala kita setelah kita mati, setelah kita tua, setelah kita tidak bisa bekerja, maka yang terpikir, anakku nanti makan apa? Anakku nanti hidup seperti apa? Maka kemudian yang kita persiapkan adalah warisan dalam bentuk materi. Warisan dalam bentuk harta benda. Padahal Ibrahim saat berpesan kepada anaknya, bukan mata kuluna mim ba'di, apa yang kalian makan setelahku, tapi mata buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati. Kenapa? Materi selain yang kita beri kepada orang lain, semuanya bukan milik kita. Jadi level terendah manusia itu ada level jasadiah. Level yang manusia yang terjebak pada materinya, pada biologisnya, pada jasadnya. Manusia yang memiliki ketergantungan absolut, ketergantungan mutlak pada materi. Dia sedih benar jika tidak punya harta. Tapi dia tidak pernah berpikir sedih jika tidak punya amalia yang bisa menjadi bekal dia ke akhirat. Oleh karena itu harta itu ditumpuk-tumpuk sehingga dia khawatir harta itu hilang. Padahal sesungguhnya dari harta yang ia usahakan, yang paling dia miliki, yang akan dibawa dia sampai ke akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada harta yang dia keluarkan. Maka semakin banyak harta itu kita keluarkan, semakin banyak milik kita.
Tapi semakin banyak kita simpan, kita tinggal, maka itu bukan lagi milik kita. Oleh karena itu, jika kita kemudian melepaskan diri dari jebakan biologis ini, sebagai manusia yang basar tadi, kita tidak hanya berorientasi pada materi. Terus ada pertanyaan, kalau begitu apakah orang Islam itu tidak boleh kaya? Boleh. Karena dia tidak mungkin bisa bersedekah, tidak mungkin bisa menafkahi orang lain, tidak bisa membantu meringankan beban orang-orang miskin, tidak mampu pergi ke Mekah, tidak mampu membangun masjid kalau dia tidak kaya. Kaya itu harus. Tapi merasa bahwa dia memiliki harta itu salah. Karena jangankan memiliki harta, memiliki dirinya sendiri, manusia itu tidak punya kekuasaan apa-apa. Kalau Allah tidak bekali, kalau Allah hendak cabut apa yang kemudian dikasih kepada kita, dia tidak bekali kita dengan unsur-unsur tadi, potensi akal, potensi hati, potensi ruhiyah, potensi jasadiah, kita tidak akan bisa menaklukkan dunia. Saat Allah juga ingin mencabut salah satu potensi yang kita miliki, kita dicobanya dengan ketidakwarasan. Kita tiba-tiba tidak menjadi waras. Atau secara ekstrim, kita langsung dicabut nyawanya. Maka sehebat apapun kekayaan, sehebat apapun kemampuan berpikir, jika Allah menginginkan kita mati saat ini, atau saat keluar dari musola ini, maka mati saja. Dia tidak mungkin bisa dimundurkan, tidak mungkin juga bisa dimajukan. Oleh karena itu, seorang ateis pun sebenarnya jika memahami konsepsi manusia, konsepsi bagaimana ia mengenali dirinya, maka sesungguhnya kesadarannya untuk bertuhan itu pasti akan tumbuh. Tapi seorang ateis selalu memahami bahwa dia mampu menyelesaikan segala urusan kehidupannya dengan akalnya. Pada satu waktu, saya bertemu dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Orang Indonesia. Orang yang pernah nyantri di pesantren. Dia tidak percaya sama sekali. Saya sempat terpengaruh. Oh ya juga, semua bisa diselesaikan. Kalau sakit, tinggal panggil orang yang pintar masalah medis, obat-obatan. Kalau ada urusan orang yang ingin mengancam kita punya harta banyak, tapi kemudian ada beberapa penjahat yang selalu hendak mencelakai kita, oh tinggal sewa orang, bayar orang. Bisa selesai semua urusan dunia. Tapi ternyata begitu kita renungkan, pada saat kita ada dalam perjalanan, entah berjalan dari mana saja, dari sini kita pulang ke rumah, selama manusia itu masih punya harapan, ada harapan dalam hati kecilnya, terlepas dia percaya atau tidak pada Tuhan, maka kita akan bertanya kepadanya, kepada siapa harapan itu digantungkan. Pada saat dia tidur di malam hari, dia punya harapan enggak untuk tetap bangun dalam kondisi sehat di pagi hari? Jika dia punya orang tua yang dia sayangi, atau bukan hanya diri dia punya orang yang dia sayangi yang terpisah jauh darinya, tapi dia berharap orang ini baik-baik saja. Sekarang pertanyaannya, kepada siapa harapan itu digantungkan yang bisa menjamin orang ini baik-baik saja? Pada saat kita ketemu seorang ateis, dia selalu refleks mengatakan selamat pagi, good morning, selamat malam, good afternoon, selamat tidur, good night. Begitu seterusnya kita. Lantas kita tanyakan, sebenarnya kamu berharap selamat itu kepada siapa? Bisakah kamu menggantungkan harapan untuk selamat itu pada kecerdasan akalmu? Bisakah kamu menggantungkan keselamatan itu pada kekayaanmu, pada jaringan yang telah kamu bentuk? Pada saat di jalan tol, hanya ada dua kemungkinan kecelakaan itu. Kita yang lalai atau pengendara yang lain lalai. Seberapapun hati-hati kita, kalau ajal itu sampai, maka kita diseruduk kendaraan yang lain. Jadi kecelakaan di jalan raya itu bukan semata-mata karena kita tidak hati-hati. Di samping karena waktunya memang sudah sampai, ada orang lain yang lalai. Maka kemudian semua manusia ini harus terhubung. Siapa yang kemudian mengendalikan itu lebih tertib? Tidak ada kekuatan selain dari kekuatan yang maha tak terbatas. Maka pada titik ini siapapun dia, dari manapun asalnya, bagaimanapun kecerdasannya, maka untuk menggantungkan harapan yang tepat itu
hanya pada Allah Subhanahu wa taala, pada yang maha tak terbatas. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini kalau dia paham sebagai konsepsi kemanusiaan itu secara universal, maka dia tidak layak untuk menyombongkan diri. Bahkan sehebat-hebat manusia, dia tidak mampu mengendalikan apa yang akan dipikirkannya 5 menit ke depan. Bagi yang muda, yang belum menikah, bisa tidak? Satu contoh, menahan pikiran tidak memikirkan mantan. Ya, saya minta waktu 2 menit lagi. Jadi kembali pada pemahaman kita soal ma'rifatul insan ini. Kita mengenali manusia, mengenali konsepsi kemanusiaan ini. Itulah yang akan memberikan kesadaran kepada kita bahwa sesungguhnya seberapapun kaya kita, seberapapun hebat kita, seberapapun cerdas kita, seberapapun kuat kita, maka sesungguhnya kita tetap memerlukan sesuatu yang terbatas di luar kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah musalla al-mubarak yang saya hormati. Kesadaran kita terhadap kelemahan-kelemahan, keterbatasan kita, itulah yang akan membuat kita membutuhkan yang tak terbatas itu. Itulah yang akan menyadarkan kepada kita bahwa sesungguhnya materi yang kita usahakan itu juga harus kita pertanggungjawabkan. Terakhir saya ingin sampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW untuk pengingat kepada kita. La qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta tus'alu an arba'ah. Tidak bergerak kaki seorang hamba di yaumul akhirat itu, di yaumil qiyamah, hingga ditanyakan 4 perkara kepadanya. Pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. An jasadihi fima ablahu, tentang jasadnya hendak untuk apa dia pakai. Dan pertanyaan yang ketiga itu tentang hartanya. An malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, bagaimana ia atau dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia belanjakan. Kemudian yang terakhir, an ilmi, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Mudah-mudahan kita untuk bisa lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengenali diri kita dengan baik. Mohon maaf jika kemudian tidak terlalu sistematis apa yang saya sampaikan. Paling tidak mudah-mudahan kita bisa mengenali diri kita sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. هبت كالريح قوية، جبت كالنار كالنار مضية.